Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik teman-teman sekalian, setelah memuji kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masuk hadis ke-8 di buku terjemahannya. Di kitab aslinya masuk hadis ke-7. Hadisnya berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baik, hadisnya berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad dan wajah kalian, tidak melihat kepada jasad dan wajah kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian, buka kurung amalan kalian. Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Tapi jamaah sekalian, kalau kita melihat kepada buku cetakan aslinya, itu yang buka kurung wa a'malikum itu hadisnya tambahan dari lafaz yang lain. Hadisnya tambahan dari lafaz yang lain, bukan daripada hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Hadis tambahannya berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada paras kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ya, nanti teman-teman boleh dibaca footnote-nya, di rumah. Baik teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kunyanya namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Kemudian yang kedua, hadis ini ingin menceritakan bahwa kaitan dengan niat seorang hamba. Jadi Allah itu nggak melihat kepada paras, tampan, kecantikan, ketampanan seseorang, tubuh seseorang, tidak melihat kepada itu. Dalam hadis lain, Allah tidak melihat kepada harta seseorang, tapi yang dilihat adalah hati seorang. Ini menunjukkan niat itu letaknya di hati. Kemudian tambahan riwayat, buka kurung wa amalikum, dan amalan kalian. Sayangnya Imam Nawawi di dalam buku aslinya, di situ Pak Wan, itu ada disebutkan enggak wa amalikum? Enggak kan? Hanya kepada qulub, ya. Sayangnya Imam Nawawi tidak menyebutkan hadisnya wa amalikum dan amalan kalian. Itu kalau dibiarkan akan fatal. Berarti mereka hanya mencukupkan dengan hati saja. Amalan enggak penting. Ya, itu footnote bukan dari Nawawi. Kan gitu ya, dari pentahqiq. Kan gitu ya. Di sini seperti itu. Footnote itu bukan dari Nawawi, tapi dari pentahqiq.
Ya, dari pentahqiq. Di sini ditambahi buka kurung. Betul Pak? Terjemahan, tapi buka kurung kan? Buka kurung itu riwayat yang lain. Gitu ya. Riwayat yang lain. Riwayat aslinya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Titik. Bisa dipahami? Riwayat yang lain berbunyi innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada paras kalian dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini riwayat yang kedua. Bisa dipahami? Sayangnya Imam Nawawi hanya menyebutkan satu riwayat, tidak menyebutkan riwayat yang kedua. Ya, alhamdulillah ulama-ulama belakangan meneliti buku Imam Nawawi Riyadhus Shalihin ini, melihat ada yang kejanggalan yang meski harus disebutkan riwayat yang satu lagi, sehingga beliau menyebutkan riwayat tambahannya. Kalau diterjemahkan dibuka kurung wa a'malikum, dan amalan kalian. Sudah paham ya? Kalau di dalam kitab bahasa Arab dibuat footnote di bawah catatan kaki, ada riwayat yang lain dan amalan kalian. Betul? Betul gitu? Baik. Tujuannya apa Ustaz? Tujuannya agar seseorang itu mengerti bahwasannya seseorang itu nggak cukup dengan hati saja, tapi butuh ada amalan. Jadi yang dilihat bukan cuma hati, tapi amalan juga. Bisa dipahami? Oh nggak apa-apa, yang penting hatinya kan bersih. Kenapa nggak sholat? Yang penting hatinya bersih. Kan gitu. Dia cukupkan dengan hati, amalnya nggak ada. Kan gitu. Ini akidah, keyakinan orang-orang Murji'ah. Bisa dipahami? Ini berbahaya, maka harus dijelaskan. Terus Imam Nawawi Murji'ah? Tidak. Beliau menyebutkan nanti di hadis belakang sudah jauh, baru menyebutkan hadis berikutnya. Kan gitu ya. Hanya saja hadis ini sudah terlanjur disebutkan. Sayang sekali kalau tidak dijelaskan. Maka penceramah, kan gitu ya, kemudian pentahqiq, peneliti harus menyampaikan untuk menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman. Sebagaimana baik, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat kepada paras tubuh kalian, ketampanan, kecantikan, warna kulit hitam, putih. Ya, Allah tidak melihat itu. Berarti tidak ada kaitannya antara dosa dengan pahala, surga dengan neraka, dengan jasad seseorang. Oh ini tinggi berarti dia masuk surga? Enggak juga. Oh ini tampan dia berarti masuk surga? Enggak juga. Abu Jahal itu putih. Ya, Abu Lahab dikatakan Lahab karena dia bercahaya. Dia putih, bersih, tampan, memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki pangkat, memiliki kehormatan di sisi kabilahnya. Kan gitu ya? Tapi Allah nggak melihat kepada paras kalian, tidak melihat kepada wajah kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada harta kalian, pangkat, jabatan kalian. Surga itu bukan hanya untuk orang yang tampan. Surga itu bukan hanya untuk orang yang berkulit putih. Surga itu bukan hanya untuk orang yang tinggi. Bukan. Gak ada kaitannya surga atau neraka dengan ketampanan, dengan kecantikan, dengan paras wajah, dengan jasad, dengan harta orang. Gak ada kaitannya. Tapi Allah melihat kepada hati kalian, kebersihan hati, ikhlas niatnya, ya, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, jauh dari penyakit bid'ah, jauh dari penyakit hasad, iri, dengki. Itu yang dilihat, itu cukup tidak? Riwayat yang lain dan amalan kalian. Ya, bukan hanya bersih hati, amalan tak ada.
Kan gitu ya? Maka yang dilihat seseorang ditentukan menjadi penghuni surga atau neraka yang bersih hati. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak, karena nggak ada urusan itu. Surga neraka nggak ada urusan dengan harta dan anak-anak, jasad, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, nggak ada urusan. Tapi Allah melihat kepada hati yang bersih. Kecuali orang yang punya hati bersih datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW katakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Ini hati-hati. Nabi katakan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang berada di dalam hatinya sebutir kesombongan sebesar biji sawi. Gak masuk surga. Yang dilihat kepada hati. Maka perlu kita harus memperhatikan masalah hati kita ini, diperbaiki hati kita itu, agar supaya kita bisa menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Yang kedua, amalan. Amal, hati bersih, amal tak ada, sama saja. Ya, tidak akan mungkin hati seseorang bisa bersih tanpa ada amalan, ketaatan dan kebaikan. Ya, sering kali Allah katakan bima kuntum ta'malun. Itu surga disediakan karena amalan kalian. Karena amal kalian. Berarti kita masuk surga karena amal kita, Ustaz? Tidak. Masuk surga kita karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Hanya saja amal ini di antara sebab dengannya seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Nabi SAW katakan, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid membaca Al-Quran, mengajarkan Quran, kan gitu ya. Kemudian kecuali akan turun kepada mereka sakinah, kemudian diliputi dengan rahmat, kan gitu ya. Ada rahmat yang Allah berikan kepada seseorang dengan amalan menuntut ilmu agama. Sudah pahami? Jadi kesimpulan dari hadis ini, Allah tidak melihat kepada jasad kalian, tidak pula kepada paras wajah kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Ya, berarti kita harus tahu iman itu, ya, al-iman. Iman itu sebagian hanya mengatakan iman. Kelompok pertama mengatakan al-iman i'tiqadu bil qalb. Iman itu hanya keyakinan hati. Keyakinan hati. Ini kelompok pertama. Ini tidak benar. Kalau hanya dengan hati kita nggak punya amal, nggak bisa. Ya. Yang kedua, iman itu qaul bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi. Yang kedua, mereka mengatakan iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Kamu sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yakin Allah ada, itu iman. Ini juga keliru. Sebuah amin. Yang ketiga, iman itu qaul bil lisan, kemudian
i'tiqadu bil qalb wal amalu bil jawarih. Iman itu ucapan dengan lisan, yakin dengan hati, diamalkan dengan anggota tubuh. Ini makna iman yang betul. Satu, salah. Yang kedua, salah. Yang ketiga, betul. Apa alasannya, Ustaz? Kalau iman hanya dengan hati, berarti dia nggak butuh sholat, nggak ada amalan. Bisa dipahami? Kalau iman hanya lisan dengan hati, pasti nggak butuh sholat. Dia hanya ucapkan yakin Allah ada, yakin di hati, lisannya mengucapkan, amalnya nggak ada. Kan gitu ya? Yang betul ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh. Ini makna iman. Sebagian ulama menambahkan yazidu bi-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sebagian ulama mengatakan bertambah keimanan itu kalau kita lakukan ketaatan. Maka teman-teman, kalau sering ngaji, sering banyak ketaatan, sering kita sholat malam, sering kita puasa, itu semangat iman itu terbakar. Bisa dipahami? Nah, itu dia akan bertambah dengan ketaatan. Berkurang kapan? Kalau bermaksiat. Orang kalau sudah maksiat sekali, itu ibadah jadi malas. Yang tadinya sholat malam jadi susah sholat malam. Kenapa? Sudah dibelenggu dengan maksiat yang dia buat. Bisa dipahami? Tadinya sudah sedekah, sekarang dia nggak mau lagi sedekah. Kenapa? Sudah kejebak dengan hawa nafsu dan maksiat. Bisa dipahami? Baik. Makna iman itu seperti ini. Dan inilah yang diinginkan dalam hadis ini. Saya ulang. Nabi katakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat ila ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, tidak pula melihat kepada paras wajah kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru, melihat, ila, kepada qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian. Tidak cukup hanya kepada hati, tapi juga kepada amal. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Baik. Faedah selanjutnya. Nabi katakan, Innallaha la yanzuru, Allah tidak melihat. Berarti Nabi menetapkan Allah Jalla wa'ala bisa melihat. Dan melihatnya Allah dengan kedua matanya. Bisa dipahami? Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala dapat melihat. Dapat melihat. Melihatnya dengan kedua matanya. Dalilnya Nabi SAW menyebutkan, Innallaha la yanzur, Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tapi yang dilihat apa? Kepada hati dan amal kalian. Berarti Allah melihat atau tidak? Melihat pakai apa? Melihat pakai apa? Pakai mata. Ya, melihat pakai mata. Berarti Allah punya mata atau tidak? Punya. Dalam hadis lain, hadis tentang Dajjal, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Dajjal, sesungguhnya Tuhan kalian tidak seperti dia, yaitu Dajjal. Karena Tuhan kalian tidak a'war. A'war itu apa? A'war itu mata yang melotot, membesar, seperti biji kurma atau biji anggur. Dajjal itu
Dajjal itu punya dua mata. Ya, hanya saja satu matanya itu awar. Awar itu melotot. Dia bukan buta sebelah. Keliru ketika orang mengatakan Dajjal matanya cuma satu, ditaruh tengah-tengah. Nah, itu keliru. Itu tandanya dia nggak belajar hadis. Tandanya nggak belajar hadis. Jadi Dajjal itu bukan satu matanya di tengah, bukan. Mata Dajjal dua, seperti manusia biasa, dua. Hanya saja mata Dajjal yang sebelah satu dari dua itu membesar seperti biji kurma atau anggur, melotot besar. Itu namanya a'war, cacat. Bisa dipahami? Kata Nabi SAW, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Tuhan kalian itu tidak a'war matanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya mata, dua matanya. Bisa dipahami? Dua matanya. Ustaz, tahu dari mana? Ya, Allah yang menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya pandangan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Basir apa artinya? Basir apa artinya? Maha melihat. Melihat pakai apa? Bukan pakai hati, tapi pakai mata. Bisa dipahami? Baik. Coba kita buka ayatnya. Buka ayatnya yang pertama dalam surat Hud. Dalam surat Hud ayat 37. Dalam surat Hud ayat 37. Dalam surah Tur ayat 48. Dalam surah Qamar ayat 14. Sudah ketemu? Surat Hud ayat berapa? Hud ayat berapa? 37. Surat Tur ayat berapa? Surat Tur. Surat Qamar ayat surat Al-Qamar. Al-Qamar sama At-Tur. Al-Qamar ayat 14. Kalau surat At-Tur, Al-Qamar ayat 14, At-Tur ayat 48. Ini ayat menceritakan Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Bisa dipahami? Coba baca satu saja. Dalam surah Al-Qamar ayat 14. Satu saja terjemahkan. Siapa yang bisa? Pak Wan dibantu. Surah Al-Qamar. Atau di dalam surah At-Tur, ayat surah At-Tur ayat berapa? Ayat 48. At-Tur ayat 48. Tadi sudah, Al-Qamar sudah ketemu. Coba Al-Qamar dulu. Al-Qamar ayat 14. Karena teman-teman sekalian, ada orang yang tidak meyakini Allah punya mata. Dengan alasan, nanti kita jelaskan alasannya. Ya. Baik, surat Tur, surat Al-Qamar ayat 14 apa? Ya, terjemahnya. Terjemahnya layak dengan pengawasan kami. Pengawasan. Baik. Di sini dalam surat apa itu tadi? Al-Qamar ya. Di sini terjemahkan pengawasan. Ya. Antum perhatikan jemaah. Pentingnya belajar bahasa Arab. Kata tajri bi a'yunina. A'yun jama' dari kata ainun. A'yun.
Ayun jamak dari kata ainun. Ya, ayun dengan pandangan kaki harusnya, tapi di sini dengan pengawasan. Ini terjemahan salah. Butuh kita belajar bahasa Arab. Kalau kita bergantung dengan terjemahan, akidah kita menyimpang. Bisa dipahami? Teman-teman bisa dipahami? Buka surat yang lain. Surat At-Tur. Di sini berarti Allah nggak punya mata, betul? Betul? Betul tidak nih? Pengawasan, kan gitu ya? Bukan dengan pandangan. Lanjut. Surat yang lain, At-Tur. Ya, sama lafadznya bi'ayunina. Paham? Baik. Dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Baik. Di sini baru diterjemahkan dengan penglihatan. Bisa dipahami teman-teman? Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Di sini apa? Penglihatan dengan apa? Dengan mata. Dengan mata. Bisa dipahami? Hadis ini juga mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat dengan apa? Dengan mata. Karena objeknya paras tubuh kalian, harta kalian, bukan melihat dengan perasaan. Bisa dipahami? Tapi melihat dengan mata. Baik. Loh Ustaz, kenapa Ustaz bilang katakan Allah punya mata? Allah punya penglihatan. Makhluk punya penglihatan. Kita punya mata. Allah punya mata. Kita punya penglihatan. Allah punya penglihatan. Berarti sama dong Allah dengan makhluknya. Ini yang selalu menjadi alasan mereka tidak berani menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan. Padahal yang paling tahu tentang Allah itu siapa? Allah sendiri. Kan gitu ya? Allah sendiri. Allah katakan punya mata, kamu katakan tidak punya mata. Allah katakan punya penglihatan, kamu katakan tidak punya penglihatan. Apa alasanmu? Alasan saya, Ustaz. Kalau saya katakan Allah punya mata, Allah punya penglihatan, makhluk punya mata, makhluk punya penglihatan, berarti Allah sama dengan makhluknya. Sama-sama punya mata dan sama-sama punya penglihatan. Bisa dipahami? Ini namanya apa? Ini namanya syubhat. Ya? Namanya apa? Syubhat. Maka kita jawab, wahai saudaraku, saya katakan, mohon maaf, apakah kamu punya mata? Ya. Kamu tahu kera? Tahu? Tahu monyet? Tahu? Monyet punya mata? Punya. Sama gak matamu sama mata monyet? Dia bilang, enggak. Lah kamu makhluk, dia makhluk. Sama-sama makhluk saja tak sama. Bagaimana makhluk dengan yang mencipta? Pastilah jauh berbeda. Bisa dipahami? Makanya kalau kata mata kalau masih seperti ini umum, ini yang diinginkan buat kepada makhluk. Bisa dipahami? Tapi kalau dikatakan Allah, mata Allah, maka tidak ada yang sama. Bisa dipahami? Kalau dikatakan mata, semua mata. Mau dia mata hewan, mata manusia, bisa dipahami? Mata ikan, macam-macam. Kan gitu ya? Tapi kalau sudah digandeng dengan lafaz Allah, itu khusus. Mata Allah, berarti mata Allah tak sama dengan matamu. Bisa dipahami? Jangankan mata Allah, mata kamu dengan mata yang pernah melahirkan kamu sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Makanya ini di antara kebesaran Allah ini. Satu jari ini. Ini sedunia nggak sama ini. Potong ini satu jari. Coba dicek sama nggak? Nah sekarang kemajuan bukan cuma pakai jari. Sekarang pakai
mata. Kalau sama, kuncinya akan terbuka, tapi ternyata ketika dia cek mata, pakai mata, nggak sama. Betul? Betul? Ini batu sama-sama makhluk. Bagaimana dengan sang pencipta? Ini faedah yang kedua dalam hadis ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya pandangan, punya penglihatan, Allah Subhanahu wa taala punya mata. Kan gitu ya? Baik. Menetapkan yang demikian tidak boleh kecuali dengan apa yang telah datang dari Al-Quran dan hadis sebagai hadis yang sahih. Baik, di sini ada faedah selanjutnya, ya. Pentingnya seseorang untuk memperhatikan hati dan amalan. Banyak manusia zaman sekarang yang diperhatikan zahir, tubuhnya. Kalau ada kotoran di wajahnya itu segera dia bersihkan. Betul? Bajunya kotor segera dia bersihkan. Hatinya kotor entah kapan dia mau bersihkan. Padahal hatinya udah berkarat. Entah kapan dia mau bersihkan. Kenapa? Dia tak mau memperhatikan isi hatinya. Padahal yang nanti dipertanyakan itu yang berada di hati dan amal. Allah tak melihat dia cacat, terserah mau dia cacat. Mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, mau dia bangsa Arab, mau dia bangsa Indonesia, tidak ada urusan. Tapi Allah hanya melihat kepada amal dan hati kalian. Ya? Oleh karena itu Nabi SAW katakan, Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat, digandingkan dengan amal, saluhat sairu amalu. Kalau baik itu daging, maka seluruh amalnya akan baik. Seluruhnya amal baik. Kalau daging itu rusak, seluruhnya akan rusak. Apa kata Nabi? Ala wahya al-qalbu. Itulah yang disebut dengan al-qalbu. Ya, ini perlu kita perhatikan jemaah. Perlu kita perhatikan. Ya. Cukuplah satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya kalau hati tersebut memiliki penyakit kesombongan, itu seseorang tidak dibolehkan masuk ke dalam surga. Gak boleh ada kesombongan di dalam surga. Oleh karena itu orang yang sudah masuk ke dalam surga, Allah cabut rasa iri, rasa dengki, hasud dan lain sebagainya. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Berarti ada faedah satu lagi. Apa itu sombong? Apa itu sombong? Ada yang tahu apa itu sombong? Menolak kebenaran. Kemudian al-kibr. Al-kibr artinya sombong. Apa itu sombong? Sombong itu dua unsurnya. Yang pertama, batalul haq. Yang kedua, ghamdun nas. Ini dua unsur kesombongan. Kalau tidak ada ini, tidak sombong. Kalau ada ini, nggak ada ini, sombong. Ada ini, nggak ada ini, sombong. Ada dua-duanya, sombong juga. Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Baik. Apa itu sombong? Batalul haq. Menolak kebenaran. Biasanya kalau orang sudah menolak kebenaran, pasti meremehkan orang lain. Biasanya. Kan gitu ya? Ini meremehkan orang lain. Dua unsur ini. Kalau ada ini, nggak ada ini, dia sombong. Ada ini, nggak ada ini, dia sombong. Ada kedua-duanya, ini super sombong. Ya. Batalul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu namanya apa? Sombong. Nabi katakan,
Jamaah, Nabi katakan, lihat, Nabi katakan ma itu artinya apa saja. Apa saja berfungsi umum. Bisa dipahami? Apa saja berfungsi umum. Apa saja. Asfala. Apa arti asfala? Melewati. Ya, melewati. Melewati. Yang ini al-Ka'bain. Apa al-Ka'bain? Mata, dua mata kaki. Min dari izar kain. Maka di neraka. Ini hadis. Apa saja kain yang melewati dua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Kemudian ada orang menolak, enggak bisa kayak gitu. Dengan alasan ini, menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Oh, saya nggak sombong. Penolakanmu bagian daripada kesombongan. Bisa dipahami jemaah? Yang bicara ini bukan manusia biasa. Yang bicara itu Nabi. Nabi katakan seluruh yang melewati mata kaki di neraka. Kok kamu katakan tidak? Kan gitu. Apa kamu lebih paham hukum syariat daripada Nabi? Ustaz, kalau kan nggak sombong nggak apa-apa. Itu Abu Bakar As-Siddiq, dia dikatakan dia nggak sombong. Ya berarti kamu pegangi saja kainnya. Karena Abu Bakar pegang kain terus. Kan gitu ya. Kalau dipegang nggak turun. Kalau dilepas baru turun. Ini alasan pertama. Yang kedua jemaah, ada hadis yang lain. Ini hadis kan umum ini. Saya dipahami. Kalau kamu sombong, kamu kena dua kali dosanya. Dosa ini, dosa itu. Kan gitu ya. Kalau kamu nggak sombong, kamu kena hadis yang ini. Bisa dipahami? Kalau kamu sombong, kena dua. Dosa sombong sama dosa ini. Tapi kalau kamu tidak sombong, berarti kamu kena ini. Di mana? Ini Nabi yang katakan fafinna. Dan ketika kena ini, secara otomatis mau nggak mau dia masuk kemari. Kenapa? Karena arti daripada sombong batarul haq. Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Baik. Ini bisa dipahami ya. Ini sebagai contoh. Menolak kebenaran bagian daripada bentuk kesombongan. Kemudian meremehkan orang lain bagian daripada bentuk kesombongan. Ini namanya sombong. Dari hadis ini kita sudah selesaikan faedah daripada hadis nomor berapa itu? 9 ya. Kita masuk hadis selanjutnya. Hadis nomor 10. Nabi SAW sebutkan nomor 9. Nabi SAW sebutkan dari Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ditanya, anir rajul, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan, yang dia berperang karena fanatisme. Mohon maaf, dia berperang karena kejagoan, keberanian, ketangkasan. Kemudian wa yuqatilu hamiyatan, berperang karena kelompok fanatisme, fanatik dan selanjutnya. Yang ketiga wa yuqatilu riya'an, berperang karena riya. Maka Nabi SAW ditanya, ayyu dzalika fisabilillah,
Dari 3 model perang ini wahai Rasul, yang mana yang dikatakan fi sabilillah? Nabi SAW menjawab, faqal Rasul SAW. Maka Rasul SAW menjawab, man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna, agar menjadi kalimatullah yang mulia, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, ya, tujuannya agar meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang disebut perang fi sabilillah. Baik, bisa dipahami? Nabi SAW ditanya 3 perperangan. Perperangan pertama karena syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Yang kedua karena hamiyah. Hamiyah ini kelompok atau fanatisme. Kemudian yang ketiga riyaan. Riya ingin dipuji. Baik, dari 3 model perang ini wahai Rasulullah, siapa yang dikatakan perang di jalan Allah? Karena tujuan perang itu untuk mendapatkan surga. Ini kembali kepada niat masing-masing, kan gitu ya. Nabi SAW katakan, barang siapa yang perang niatnya karena ingin meninggikan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Satu pun gak ada di sini. Bisa dipahami? Berarti kalau perang model kayak gini gimana, Zat? Ini bukan jalan Allah, maka dia tidak termasuk fi sabilillah. Bisa dipahami? Maka perang pengen nampak pemberani, nampak jagoan, kan gitu ya, pengen nampak saya panglima, itu bukan kebanggaan. Kalau perang model kayak gitu, mati tidak bisa dibilang. Bisa dipahami? Perang yang model kedua, yang karena fanatik, kelompok suku A, suku B diserang. Kemudian dia membalas, balasan karena suku. Bisa dipahami? Maka dia bukan fi sabilillah. Kejadian saudara-saudara kita saat ini di Palestina, kalau karena suku tidak bisa fisabilillah. Tapi kalau karena ingin meninggikan kalimat Allah, ingin mempertahankan agama, itu baru disebut fi sabilillah. Bisa dipahami? Yang ketiga, riya, pengen disanjung, dipuji. Ini juga tidak tergolong fi sabilillah. Bisa dipahami? Sebetulnya di sana lain ada lagi. Perang keempat, ingin ghanimah. Ghanimah itu apa? Ingin harta rampasan perang. Perang tujuannya ingin dapat harta rampasan perang. Apakah disebut fisabilillah? Tidak juga. Kan gitu ya. Kapan seorang dikatakan jihad di jalan Allah? Perang di jalan Allah. Kapan? Tatkala dia niat, lihat pengaruh dengan apa? Hati. Tatkala dia niat dalam perangnya untuk meninggikan kalimat Allah. Negeri Indonesia dijajah. Kalau dia dijajah, kita akan membalasnya. Tapi ingat, balasannya bukan karena jajahan saja, bukan karena membela negeri ini. Kalau membela negeri ini berarti ini. Bisa dipahami? Tapi membela negeri ini dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Bisa dipahami? Pentingnya niat. Makanya di antara 3 orang yang pertama kali dibakar di hari kiamat, siapa mereka? Mujahid, para pemerang, para pelaku jihad. Karena dia ingin dipanggil sang pahlawan, kan gitu ya. Orang sekarang bangga jadi pahlawan. Dia keliru ketika dia ingin disebut dengan pahlawan, maka dia bukan di jalan Allah. Kapan di jalan Allah? Kalau dia jihad, berperang
niatnya untuk mempertahankan agama, meninggikan kalimat Allah. Indonesia negeri yang dihuni mayoritas Islam. Kalau nanti dicaplok sama orang kafir, maka akan berubah jadi negeri kafir. Ketika diserang, kita menyerang balik. Kenapa? Ya, agar negeri ini tetap berada di atasnya keislaman orang-orang pemeluknya. Itu baru dikatakan jihad fisabilillah. Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Baik. Berarti pengaruhnya di mana? Di niat. Di mana niatnya? Di hati, jemaah. Semua hadis niat bicara di hati, bukan di lisan. Oleh karena itu, ketika orang meniatkan niatnya dengan lisan, bagian daripada kekeliruan. Bagian daripada kekeliruan. Baik, ini sampai sini. Saya buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Berarti kita sampai hadis nomor 9. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang ditanya jemaah? Ada yang bertanya? Silakan, Pak. Kesombongan. Iya. Ya. Yang saya tanyakan, manusia yang bagaimana yang bisa yang direndahkan yang dikatakan sombong? Manusia bagaimana? Manusia yang direndahkan yang misalnya manusia yang kayak mana yang bisa dikatakan sombong, kita merendahkan manusia itu. Baik. Apakah yang tidak sholat kita semua tidak sholat, apakah kita sombong itu bagaimana? Gimana? Kalau Jadi kita merendahkan manusia, kan itu orang itu tidak sholat, nggak sholat. orang itu mengatakan kita sombong. Gitu. Ya. Apakah itu bisa dikatakan sombong atau gimana? Kita mengatakan orang yang nggak sholat sombong gitu. Iya. Macam kita merendahkan orang yang sholat. Merendahkan orang yang nggak sholat. Ini nggak boleh cuma. Walaupun dia tak sholat, ya. Dulu kita pernah tak sholat. Kita karena sudah dapat hidayah saja kita sholat. Betul? Betul? Baik. Harusnya kita ajak dia untuk sholat. Kan gitu ya? Baik. Kedua, ada hadis yang mengatakan, ya, satu orang ahli ibadah, satu orang ahli maksiat. Kan gitu ya? Ketika ahli ibadah melihat ahli maksiat sedang bermaksiat, maka dia katakan itu calon penghuni neraka. Kan gitu ya? Begitu mereka diwafatkan, yang satu ahli ibadah diletakkan di dalam neraka, yang satu ahli maksiat diletakkan ke dalam surga setelah dia bertobat. Yang ahli ibadah tadi tak sadar akan ucapan dia. Dia sudah memberikan vonis surga dan neraka mendahului Allah. Surga dan neraka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya? Kemudian ketika dia vonis, Allah marah. Dia mendahului rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ditetapkan sebagai penghuni neraka. Bisa dipahami jemaah? Jadi artinya, kalau kita melihat pelaku dosa dan kemaksiatan, kita tidak boleh menyombongkan diri kepada mereka. Tetapi tugas kita mendakwai mereka, menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak kepada mereka agar mereka sampai kepada kebenaran dan bisa menjalankan ketaatan itu. Itu dia. Bukan kita malah merendahkan. Maka makna daripada kibar adalah sombong. Lawan daripada kibar apa? Lawan daripada kibar, lawannya apa? Apa lawannya? Hah? Apa ini? Apa Ustaz? Apa itu? Gak bisa bacanya? Hah? At-tawadhu'. Tawadhu, lawan daripada sombong. Tawadhu itu bagaimana Ustaz? Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan tawadhu. Engkau keluar dari rumahmu, tidak engkau melihat orang yang lebih kecil darimu,
kecuali engkau mengatakan orang itu lebih baik daripada aku. Kenapa? Karena dia belum sempat melakukan dosa, saya sudah buat dosa. Kalau kita keluar dari rumah, engkau bertemu dengan orang yang lebih tua darimu, engkau anggap dia lebih baik dari dirimu. Kenapa? Karena dia sudah buat taat, kamu belum buat taat. Artinya taat dia itu lebih banyak daripada ketaatan kita, karena umur dia lebih panjang. Bisa dipahami? Ya, itu makna apa? Tawadhu, merendahkan diri. Begitu ketemu yang lebih besar, ini sepertinya dia orangnya lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih tua, lebih dahulu beribadah. Saya sebelum beribadah, dia sudah ibadah dulu. Kan gitu ya? Bertemu dia yang lebih kecil, ini orang ini lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena dia belum sempat buat dosa. Saya sudah buat dosa dulu. Itu namanya tawadhu. Dari situ tidak bisa menyombongkan diri kepada orang lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bukan berarti kalau pakai baju bagus, pakai mobil mewah, antum kalau punya Lamborghini pakai boleh. Tapi sayang kita nggak punya Lamborghini kan? Tapi kalau kita punya, bapak punya Fortune, bapak punya Pajero, kan gitu ya. Kemudian bapak ke masjid pakai Fortune, pakai Pajero, boleh kan? Boleh. Syaratnya apa? Jangan sampai ghamdun nas, remehkan orang lain. Allah, itu sepeda saja berlagak kan gitu. Nah, itu sudah bentuk kesombongan. Tapi kalau kita naik Pajero, kita tetap begitu kita mau ditabrak, astagfirullah, sepertinya kurang hati-hati. Kan gitu ya. Biasanya kalau kita bawa mobil, orang bawa motor, kalau dia ngebut, ini naik motor gak lihat. Bahasa kita itu kita khawatir jemaah, setiap naik kendaraan malah kita banyak dosa di atasnya. Kan gitu, sering mencaci orang di kendaraan kita. Kan gitu ya. Harusnya kita doakan. Kalau orang Arab itu biasanya doakan dia. Kalau mereka ada yang mau melanggar, itu dia doakan Allah yahdi. Marahnya mereka mengucapkan Allahu yahdi. Apa artinya? Semoga Allah kasih hidayah kepada kamu. Kalau antum sama orang Arab, kalau orang Arab berkata Allahu yahdi, jangan antum alhamdulillah terima kasih, jangan. Itu sedang emosi level tingkat tinggi jemaah. Orang Arab kalau sudah level tingkat tinggi marahnya, dia katakan Allahu yahdi. Semoga Allah kasih hidayah buat kamu. Bisa dipahami? Tapi marahnya mendoakan. Kalau kita marah keluar kebun binatang, bukan cuma binatang, kebunnya pun dikeluarkan. Kan gitu ya? Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami ya? Baik. Kita cukupkan? Cukupkan ya. Insya Allah kita besok akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.